Halo teman-teman, kali ini saya ada di rumah yang bentuk tanahnya memanjang ke belakang dengan penataan ruang yang begitu apik. Dimana di area belakangnya seperti yang teman-teman tadi lihat di intro, itu memiliki halaman yang sangat luas, bisa untuk berkebun ataupun nanti mau dibikin kolam renang. Nah, kali ini lokasinya menarik sekali, hanya 4 kilometeran ke Hotel Insight Maguwo, dimana di situ nanti ada lotemat untuk belanja keperluan sehari-hari. Juga nanti di situ akan ada exit tol. Jadi lokasi ini sangat strategis sekali dan nuansanya masih asri. Lingkungannya di sini sudah ramai, sudah banyak rumah-rumah warga, ada warung-warung juga untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ini yang spesial, di bagian depannya ini ada satu areal perkebunan milik salah satu kampus perguruan tinggi negeri di Jogja. Nah, ini untuk unitnya persis menghadap ke sana, jadi nanti ketika teman-teman tinggal di sini itu bisa menikmati nuansa hijau-hijauan yang sepanjang hari. Luas bangunan 110 dan lebar depannya di sini 6 meter, ke belakang kurang lebih di 27 meteran. Nah, ini menarik untuk konsepnya, ini simple, minimalis, tapi dengan konsep yang seperti ini memberikan kesan yang elegan. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian atasnya dia menggunakan atap miring, di mana untuk plafonnya dia dibikin motif kayu. Kemudian turun lagi ke bawah, di situ ada satu bukaan jendela besar banget sehingga memberikan nuansa terang benderang di dalam rumahnya, sehingga untuk siang hari nanti bakalan akan hemat listrik sekali. Nah, supaya tampilannya tidak membosankan, di situ ada satu permen profilan yang seolah-olah membagi satu jendela besar tersebut. Nah, di bagian dalamnya pun itu masih ada satu permen granitel yang serasi dengan granitel yang ada di luar, sehingga kesan mamanya dapat dan nuansa temanya di situ juga dapat. Untuk pagarnya di sini dia dibikin menarik. Ini tingginya kurang lebih di 2 meteran dan warnanya itu senada dengan tiang kanopi yang ada di sini. Dimana warna hitam glossy, dia mengutamakan privasi, tapi untuk nuansa leganya dia tetap ada karena di bagian tepi-tepian seperti ini dia masih ada satu profilan yang membuat nanti ketika teman-teman ada di dalam daripada pagar ini tetap masih bisa melihat di bagian luarnya. Nah, yang menarik di bagian sini dia itu dibikin 2 tiang sehingga ada satu variasi yang berbeda dengan posisi tiang daripada si kanopi yang ada di sebelah kanan. Jadi yang kanan itu ditempelkan ke dinding tinggi ke atas. Nah, untuk yang sebelah sini dia ada satu rongga di mana di bagian depan teman-teman bisa lihat ini ada satu permen roster, dan untuk menaruh semacam tanaman ini bisa diganti juga menggunakan tanaman yang lebih besar, sehingga nanti untuk view dari luar kesan hijau-hijau ya, anak muda yang tetap mencintai tanaman. Nah, dibalik daripada roster ini pun itu kelihatan ya ada tanaman-tanaman yang cukup subur. Nah, ini di bagian atas dia juga sengaja tidak ditutup kanopi supaya nanti air hujan, cahaya matahari itu bisa lebih maksimal lagi turun ke area taman, sehingga untuk tumbuh kembang tanaman tersebut itu juga cukup oke. Satu hal yang teman-teman perlu pastikan ketika akan membangun rumah atau membeli rumah, itu carport posisinya lebih tinggi daripada jalan, sehingga misalkan nanti ketika hujan air itu tidak masuk ke area carport teman-teman, sehingga untuk kebersihan, kenyamanan teman-teman itu tetap akan didapatkan. Nah, untuk di area carport ini lebarnya kurang lebih di 5 meteran, sehingga untuk 2 mobil berjajar sekaligus itu bisa banget, dan nanti untuk sepeda motor bisa di depannya ataupun di bagian belakangnya. Nah, ini yang menarik di sini ya, meskipun lebarnya cuma 6 meter ya, ini dia tetap disisakan area taman hijau, sehingga ketika teman-teman duduk di area teras sebelah sini pun itu masih merasakan nuansa adem dan fresh ya. Nah, ini yang menarik lagi untuk kanopinya, dia masang lampunya sudah dikoordinasikan dengan tukang kanopi, karena untuk kabel-kabelnya dia sudah dimasukkan ke dalam rangka, sehingga ini dilihat dari bawah pun clean dan rapi. Oke, untuk di bagian sini ini sudah ada satu teras, cuma posisinya ini ada satu lampu yang mati, tapi nanti bisa diganti ya. Itu hal yang tidak begitu sulit untuk mengganti lampu. Dan di sini ada 2 step, dan nanti teman-teman di sini bisa ngobrol santai siang, pagi ataupun malam.
Dan untuk pintunya dia dibikin double door, sehingga untuk bukanya dia akan lebih lebar lagi. Nanti untuk memasukkan barang-barang kan lebih mudah lagi, dan dia dibikin floor up to ceiling. Jadi meskipun tingginya tidak begitu tinggi banget, tapi dengan mengakali pemasangan dari floor up to ceiling, kesan tinggi dan kesan megahnya di rumah ini dia didapatkan. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini kita langsung ketemu sama area foyer atau mungkin bisa disebut sebagai ruang tamu simpel. Nah, ini untuk ngobrol yang lebih dalam lagi. Ini memang konsep rumah untuk teman-teman yang suka menerima banyak tamu. Jadi memang untuk ruang tamunya di sini dibuat benar-benar besar. Nah, ini menariknya untuk pencahayaan di sini juga dia dibikin yang lega. Ini full kaca, dan ini untuk sofanya juga sudah ditempatkan dengan posisi yang sudah cukup oke, karena memang ini untuk 2 seater sudah pas, karena di samping sini ada satu meja dan juga ini ada tanaman hias. Ini untuk satunya lagi, jadi cukup untuk 3 orang. Misalkan untuk nambah space, ini di sini masih bisa ya. Nah, kemudian untuk di belakang ini nanti teman-teman tinggal variasikan untuk sesuai dengan keinginan. Nah, ini untuk nambah space lagi, misalkan tamunya di sini dia lebih banyak ya. Ini lebih simpel dan ya mungkin cukup ngobrol 1-2 orang. Dan misalkan untuk posisi tamu di sini sama di sana, ini juga bisa banget. Jadi bisa untuk lebih dari 6 orang. Nah, kemudian kita ke arah sini, dimana di sini ini sudah ada satu kaca, dan di baliknya ini dia menggunakan PVC teman-teman. Ini cukup oke. Nah, ini sudah disediakan juga meja untuk naruh-naruh barang, kunci mobil, kunci motor bisa ditaruh di sini semuanya. Oke, kita ke sini dulu, dan ini adalah area ini kesukaan ibu-ibu. Dapurnya super luas sekali ya. Dimana ini untuk mejanya dia sudah menggunakan glitter warna hitam, sehingga nanti misalkan ada bercak-bercak minyak misalkan, kemudian atau bercak lainnya, dia akan sedikit nyaru, jadi tidak cepat kotor. Dan ini juga sudah dibuat dari granitel yang glossy, sehingga untuk membersihkannya pun dia akan lebih mudah lagi. Dan yang saya suka dengan luasnya ini dan terangnya, jadi misalkan ini emak-emak atau ibu-ibu yang suka ngulek-ngulek, kalau posisi berdirinya itu terlalu lama, dia di sini bisa lesehan. Jadi ini akan membuat nyaman ibu-ibu yang senang masak. Nah, ini untuk area meja makannya. Ini sih sebenarnya bisa dikreasikan lagi. Untuk di sini ini sudah cukup sebenarnya, atau misalkan mau di kadang bosen di situ, posisi tarik sini ini juga space-nya masih bisa banget. Nah, untuk meja makannya teman-teman bisa lihat ya, ini menggunakan HPL biasa, dalamnya warna putih, luarnya dia warna abu-abu. Nah, ini dibikin 2 warna, ini yang motif kayu, yang motif gelap dia agak sedikit nyaru. Oke, kemudian untuk di sebelah sini ini menarik teman-teman. Untuk pemasangan kitchennya di sini dia ada sedikit majuan, sehingga misalkan nanti di sini ada tumpahan air, tumpahan minyak, dia tidak langsung terkena sama kitchennya, sehingga potensi lebih awet ini ada banget. Beda halnya jika dia dipasang sejajar atau mungkin lebih over, jadi misalkan ada air tumpah, dia langsung kena kayunya, sehingga tentu akan lebih cepat rusak. Oke, dan ini adalah area favorit, dimana di sini ada satu gazebo dengan view area tamannya begitu luas. Mau ditambah kolam renang bisa, mau ditambah kolam ikan bisa banget. Jadi nanti teman-teman, ini merupakan spot untuk kumpul keluarga nyantai yang paling enak. Lebih nanti di bagian atas ini, nanti kalau malam lampunya nyala. Nah, kalau tanamannya sih ya kurang perawatan teman-teman, tapi no problem. Oke, dan untuk di balik sini untuk nyuci jemur, ini juga sudah disediakan space-nya. Ini untuk area mesin cuci sudah disediakan space ya, tinggal pasang mesin cucinya. Ya, kemudian di sebelah sini ini ada area gudang, jadi nanti untuk alat-alat penyimpanan, untuk mungkin mainan anak-anak itu bisa disimpan di sini. Nah, tinggal dikasih partisi untuk penutupnya saja. Dan yang menarik di sini, ini teman-teman juga bisa melihat ya, cuma memang posisinya kurang rapi, tapi secara teknik ini sudah benar, karena
untuk memisah antara batu koral warna putih dengan batu split yang warna hitam. Ini di tengah-tengahnya dikasih besi siku sehingga dia tidak nyampur. Nah, ini untuk biar tambah lebih cantik lagi, batu koralnya ditambah. Jadi ya secara estetik dan ini bakalan dapat banget, cuma tinggal ditambah sedikit aja. Nah, ini untuk AC-AC outdoor nanti bisa dipasang sini sehingga di bagian depan itu kelihatan clean, dan ini sudah ada tangga mount untuk maintenance ke atasnya. Di lantai satu ini juga disediakan satu kamar tidur dan satu kamar mandi sehingga misalkan ada tamu bisa memakainya dengan privasi teman-teman di lantai atas tetap terjaga. Nah, ini untuk kamar tidurnya. Jadi ini memang kamar tidur yang dikhususkan untuk tamu, tapi misalnya mau dijadikan sebagai kamar anak bisa banget ya. Untuk nambah space ini tinggal diolah saja ya. Tapi secara overall, secara looksnya ini tampilnya sudah bagus banget. Sudah ada backdropnya, ada side table-nya, kemudian kebutuhan colokan di sini juga sudah disediakan. Jadi nanti untuk teman-teman ini bakalan nyaman untuk memakainya. Nah, ini tampilnya untuk lukisan juga tampil lebih indah lagi. Nah, untuk instalasi AC di sini sudah disediakan semuanya. Teman-teman tinggal pasang dan menikmatinya. Nah, untuk di bawah tangga ini juga sudah disediakan space partisi untuk gudang-gudang. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi untuk barang-barang yang tidak sering dipakai bisa masukkan sini. Oke, ini ada satu kamar mandi di bawah tangga. Ini sudah full granitnya sampai ke ceiling ya. Dengan saya yang tinggi 167, ini space untuk mandi di sini nih. Jadi pakai shower ya, masih enak. Nah, untuk yang di sebelah sini ini untuk saya berdiri ya, di kloset duduk juga masih enak. Nah, ini menggunakan American Standard, tentunya dengan kualitas yang baik ya. Kita langsung naik ke lantai 2. Oke, nah ini untuk tampilan dari railingnya sesuai dengan tema semi industrial. Besi hulunya ya diukuran 3x3, dimana dia menggunakan warna hitam termasuk untuk besi perforated-nya, dan handle-nya dia motif kayu sehingga lebih homey. Kita sampai di ruang keluarga lantai 2 sehingga misalkan di lantai 1 itu ada tamu, itu teman-teman bisa melanjutkan ngobrol hangat bersama keluarga di lantai 2 tanpa mengganggu privasi teman-teman dan juga keperluan tamunya. Nah, kita di sini juga bisa menikmati TV ya, nonton Netflix sama keluarga, dan backdropnya cukup unik dimana di sebelah sini ini sudah ada ambalan-ambalan. Nanti teman-teman bisa memajang untuk foto keluarga, piala ya, sehingga membuatkan nuansa lebih semangat lagi ketika melihat piagam-piagamnya. Nah, ini untuk AC-AC juga sudah disediakan jalurnya. Di sebelah tengah-tengah ini ada satu permainan dari HPL ya, motif serat kayu dengan paduan ini ada list grand mirror, tapi posisinya di atas ini ada sedikit yang nyoplok ya, lemnya kurang kuat sedikit, tapi nanti bisa diperbaiki. Jadi nanti misalkan teman-teman mau beli rumah itu harus menceklis mana saja yang kira-kira perlu diperbaiki, mana saja yang mungkin catnya kurang baik, mana saja mungkin nat-natnya dari keramik atau granitel yang kurang, itu nanti bisa diklaimkan untuk garansinya, termasuk untuk rumah ini juga. Nah, oke, di sebelah sini ada satu kamar tidur utamanya, dan ini dapatkan view yang paling cantik. Teman-teman harus melihatnya, hamparan perkebunan. Jadi untuk view dari kamar tidur utama ini enak banget, hijau, hamparan luas, dan ini adalah area perkebunan dari kampus salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, sehingga kemungkinan untuk dibangun ini sangat sedikit sekali, sehingga teman-teman di sini akan bisa menikmati lebih lama lagi nuansa hijau asri di area sini. Nah, ini untuk tempat tidurnya ya, sudah dikasih yang besar, ukuran kurang lebih di 2x2. Set table juga sudah lengkap, termasuk untuk backdrop dari si tempat tidurnya ini ya. Di samping kanan dan samping kiri ini sudah dikasih permainan dari WPC
Nah, ini untuk tambahan ambience cahayanya ini sudah dikasih ya, masuk untuk AC. Memang posisi AC-nya ini harus dinaikkan nanti ketika dinaikkan, karena kalau enggak dia akan langsung turun ke tubuh, jadi kurang ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diakali. Dan ini ada satu area untuk almari, jadi nanti teman-teman di sini bisa nambah space untuk almari, kemudian untuk meja riasan juga sudah disediakan. Dan oh ini keren teman-teman ya, sudah tidak jepit-jepit lagi. Dan ini dari depan looknya clean karena memang untuk handle-nya dia ada di bawah sehingga nyaman. Kita ke sini, kamar mandi dalamnya. Nah, kalau untuk tampilan di sini oke ya, dia full granited sampai ke atas. Untuk sanitasinya menggunakan mereka standar, cuma memang posisinya ketika pintu langsung berhadapan sama yang basah-basah, ini yang mungkin akan sedikit membuat pintu ini akan lebih sering maintenance-nya. Nah, untuk access fan juga sudah disediakan, jadi akan membuat teman-teman lebih nyaman lagi. Nah, dari kamar tidur ini, nah ini ada yang menarik sih teman-teman dari lantainya, dimana untuk di setiap lantai di sini dia menggunakan keramik motif kayu. Dan ini juga diserupakan dengan warna dari si furniturnya ya, baik di pintu ataupun di side table-nya. Nah, ini dia motifnya kayu. Nah, kemudian untuk di ruang keluarga dia memakai granite yang warna krem, sehingga untuk nuansa lebih leganya dia akan dapat banget. Nah, ini ada dua kamar tidur lagi, dan ini adalah kamar tidur yang ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kamar tidur anak, nanti space-nya masih bisa diotak-atik lagi, sehingga untuk nambah almari ini masih bisa ya, baik di samping sana atau sini, tinggal nanti kita obrolkan lagi. Tapi teman-teman bisa lihat ini nih, untuk di bagian backdropnya ya sudah ada permainan dari PVC, kemudian di bagian atas juga ada permainan dari awan-awanan. Dan untuk secara kerapihan mungkin di sini ada sedikit yang kurang sih, karena untuk lubang-lubangnya ini dia belum ditutup, sehingga ketika di look dari sini lubangnya kelihatan. Tapi mungkin kalau dari kejauhan dari sini untuk melihat ke sana ya sedikit lumayan, tapi ketika didekati ini yang kurang. Tapi itu nggak masalah, nanti bisa dimasukkan dalam list teman-teman untuk klaim garansinya. Oke, kita ke sebelah sini, dimana di sini ada satu kamar lagi, yaitu kamar yang keempat. Nah, ini tampilannya beda. Kalau situ kesannya untuk kamar cewek, dan ini lebih ke cowok ya. Dan yang menarik di sini adalah untuk di setiap kamar tidur dia ada satu jendela, termasuk untuk yang sana tadi. Ini bisa dibuka teman-teman di bagian atas, dan untuk yang kesini bawah dia mati, sehingga untuk safety misalkan yang nempati ini anak-anak ya, masih kecil, umur 5 tahunan, umur SD, nah ini sudah bus keamanannya. Oke, untuk backdropnya ini simple biasa ya, nanti teman-teman masih bisa mengkreasikan lagi. Dan di sini untuk kamar mandi sharing sudah disediakan, kita nyalakan. Overall keren ya teman-teman, semua granitelnya sudah terpasang rapi. Dan untuk yang di lantai dia tentu menggunakan granite yang kasar, yang golf. Nah, untuk yang dinding dia menggunakan yang glossy. Sudah ada accessory juga, sehingga akan membuat teman-teman nyaman tinggal memakainya ini. Oke, itu sedikit review dari kami. Dan untuk unit ini di harga 1.785 juta, masih bisa nego, dan legalitasnya siap untuk dibalik nama SHM-nya. Bagi teman-teman yang mau survei ke unit ini, bisa hubungi nomor yang ada di video ini ataupun deskripsinya. Dan bagi teman-teman yang mau nanti jual properti di area Jogja, segera hubungi kami saja, kami akan bantu pasarkan properti teman-teman semua. Wassalamualaikum.